Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da salatu tarawih pada malam ke-16 atau malam ke-17 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masuk sekarang kepada bab as-sabr. Apakah ada yang menghafal hadis? Fadhol. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala bab as-sabr. Qala Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman wa alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard wa salatu nur wa salatu burhan wa sabru diya wa qur'an hujjatun laka wa alaik kullu an-nas yawdu wa ya'lamu nafsahu wa yatuquha aw mutuquha. Bismillah. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Bismillah. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an wa tamla'u ma baina as-samawati wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhan wa sabru diya wal qur'an hujjatun laka aw alayk kullu an-nas yaghdu fa nafsuhu fama taqwa aw mudibuha. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'an hujjatun laka aw alaik kullu an-nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa muhtiquha aw mubiquha. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa an Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamla'an. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman alhamdulillah tamla'an al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك أو قال حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمنطقها أو موبقها. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis nomor 26 dari kitab As-Sabr. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka Abu Sa'id telah kita lewati namanya Sa'ad ibnu Malik, masyhur bil kunyah Abu Sa'id Al-Khudri. Wa huwa minas sahabah alladhi istahara kunyatahu ka Abi Bakrin wa Abi Umamah Al-Bahili wa Abi Raja au Abi Ruzain al-Uqaili wa Abi Musa al-Ash'ari wa Abi Hurairah. Fahaula minas sahabah al-masyhur bil kunyah. Fakadhalika Abu Sa'id al-Khudri wa huwa Sa'ad ibnu Malik al-Khudri. Qala ana nasan minal ansar sa'alu Rasulullah fa'atahum. Bahwa ada manusia dari kelompok Al-Ansar yang miskin. Sa'alu Rasulullah, mereka meminta kepada Nabi.
fa'atahum, dan Nabi memberikannya tanpa dalam keadaan mutaraddid, ragu-ragu. Summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian meminta lagi yang lainnya, maka diberikan mereka oleh Nabi. Hatta nafida ma'indahu, dan meminta lagi yang lain, dan Nabi sudah kehabisan apa yang ada padanya. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadaihi, maka Nabi berkata kepada mereka di saat Nabi menginfakkan semua yang ada di tangannya, yang ada pada saat itu Nabi punyai. Ma yakun indi min khairin falan adkhirahu ankum, maka Nabi mengatakan, aku tidak menabung dan menyimpan uang kecuali apa yang kalian minta aku berikan. Wa man yasta'fif yu'ifuhullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirullah. Maka barang siapa yang mencari iffah, Allah memberikan iffah baginya. Dan barang siapa yang mencari kekayaan, maknanya di sini barang siapa yang menjadikan dirinya itu kaya padahal tidak kaya, namun dia tidak mau meminta itu saja sehingga menjadikan dirinya kaya, Allah menjadikan kaya. Wa man yatasabbar yusabbirullah, dan barang siapa yang menjaga dirinya untuk tetap sabar, Allah menolongnya untuk menjadikan dia bersabar. Dan ini poin pendalilan kita. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Dan ini pun pendalilannya, maka tidaklah dari apa yang diberikan kepada seseorang pemberian yang sangat baik dan sangat luas kebaikannya kecuali kesabaran. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Pertama, husnul khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ajwadin nas, dari orang yang paling pemurah. Bal sabata fi sahihain an Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yajudu wa ma kana ajwadu illa fi Ramadan. Bahwa Nabi dulu orang yang mudah berinfak. Diinfakkan hartanya untuk siapa saja. Untuk murid-muridnya tentunya dari para sahabat. Fa Abu Hurairah ya'kul min ain minan Nabi. Wa kadzalika ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid. Wa minhum Abu Hurairah. Maka mereka makan dari mana? Dari nafkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad orang yang tidak pelit, husnul khuluq, akhlaknya mulia dan dermawan. Dan disebutkan di hadis tadi yang kami sebutkan bahwa Nabi orang yang dermawan, walakin khas fi syahri Ramadan ma yakunu ajwada min illa fi Ramadan. Maka tidaklah dari dia itu Nabi paling melaksanakan dermawan lebih dari hari-hari yang lain kecuali di bulan Ramadan. Fa'ala hada fi syahri Ramadan, cambuk bagi kita untuk lebih melaksanakan kebajikan yang biasanya di bulan-bulan yang lalu kita memberikan, menginfakkan sedekah kecil, namun di bulan Ramadan menginfakkan sedekah yang banyak. Maka oleh sebab itu banyak dari kaum muslimin pada bulan-bulan Ramadan menginfakkan hartanya banyak. Sebabnya pertama, membayar zakat fitrah yang wajib, termasuk sedekah. Sedekah terbagi dua, yang wajib dan yang mustahab. Maka zakat fitrah wajib. Maka di situ akan dihitung berapa setiap individu. 2 sok setengah
atau 3 sok jika ingin. Maka setiap individu 3 sok. Maka di kepala keluarga dia mempunyai anak berapa dan mempunyai istri berapa. Jika istrinya 4 dan anaknya 16, dihitung. Dia 1, 3 liter. Istrinya 4, 3 liter kali 4. Kemudian anaknya 16 kali 3 liter. Berapa? Itulah. Makanya di bulan Ramadan dulu Nabi ajwadun nas yakunu, menjadi orang yang paling pemurah, dan begitu pun kita diharapkan, karena mengeluarkan zakatul fitr pertama yang wajib, dan yang kedua memberikan iftar siam, memberikan sahur dan seterusnya. Maka di sini pun dari Nabi Muhammad SAW dulu menginfakkan kepada ahlu suffah, menginfakkan kepada orang-orang yang tinggal bersama Nabi menuntut ilmu di bulan Ramadan, sahurnya, buka puasanya dan seterusnya. Maka inilah dari akhlak Nabi. Maka akhlak yang mulia adalah kenikmatan yang besar. Seperti di khutbah Jum'ah yang kita sebutkan, bahwa akhlak yang mulia di dunia penyebab apa? Penyebab dijayakan, dikayarayakan dan ditambah usianya. Seperti hadis Aisyah yang dikeluarkan Ashabus Sunan, husnul khuluq yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Bahwa husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu menyebabkan seseorang mudah untuk membangun rumah. Maka membangun rumah disebutkan dengan mudah, karena membangun rumah biayanya mahal. Selain membeli tanah, kemudian setelah itu membeli bahan bangunan, kemudian setelah itu menyewa tukang, dan tidak 1 hari jadi. Maka mungkin 2 pekan, kalau rumahnya rumah kucing 2 pekan mungkin. Namun rumah manusia ada 3 kamar, ada 4 kamar, ada garasi, ada WC 2, 3 dan seterusnya. Maka 6 bulan mungkin pembangunan, dikali berapa tukang, setiap hari 2 tukang 300. Maka butuh kepada uang yang banyak. Maka Nabi mengatakan yu'ammirani diyar. Orang-orang yang husnul khuluq dimudahkan bagi dia untuk membangun rumah. Maka jaya raya, kaya raya. Dan juga di hari akhirah atau masih di dunia, yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Orang-orang yang akhlaknya mulia ditambahkan panjang umur. Kenapa? Karena manusia di sekitarnya pun menuntut dan mendoakan, ya Rob, orang yang baik ini panjangkan umurnya. Karena aku tetangganya, atau aku gurunya, atau aku muridnya, sangat senang mempunyai orang seperti ini, yang mana kebaikan terus mengalir setiap hari, setiap waktu, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Maka wahai Allah, panjangkanlah umur dia. Maka berapa banyak dari kaum muslimin yang menginfakkan harta, semua tetangganya mendoakan kebaikan dan semoga Allah memanjangkan usianya, dipanjangkan. Maka terus menerus kebaikan mengalir. Allah memberikan kepada tangannya, dan tangannya menyebarkan kepada kaum muslimin yang lain. Maka kebaikan yang Allah berikan kepadanya dari periuk, maka periuk itu ditumpahkan kepada tetangganya, kepada orang sekitarnya kaum muslimin. Maka mereka mendoakan, ya Rabb, panjangkan umur dari tetangga kita, saudara kita ini, guru kita ini, dan seterusnya. Maka dipanjangkan karena akhlak yang mulia. Maka ini keutamaan akhlak yang mulia. Dan di saat dimatikan orang ini, mulailah orang berkata, subhanallah, terputus kenikmatan. Mana tiap bulan dapat demikian dan demikian dari orang itu, oh sudah meninggal. Mana dapat THR di setiap hari Ramadan dari orang tersebut, sekarang orang tersebut sudah tidak ada. Maka banyak yang menyesali dengan meninggalnya orang-orang yang akhlak mulia. Namun orang yang jahat,
min asrorin nas fanas yad'una, ya Rob matikan sekarang. Kenapa? Karena manusia akan terbebas dari penderitaannya. Maka mengharapkan orang-orang yang buruk akhlaknya dalam suatu tempat, dalam suatu negeri, agar dipindahkan dari tempat itu ataupun agar diambil. Maka oleh sebab itu datang di hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim bahwa sungguhnya Bani Adam jika meninggal mustarah wa mustarah minhu, yastarih wa mustarah minhu. Maka orang-orang yang meninggal itu yastarih, orang yang meninggal jika dia soleh amalnya, maka yastarih, dia beristirahat dari peribadatan, beristirahat dari amal-amal yang dia kerjakan dalam keadaan satu hari. Berapa amalan sholat berjamaah, belajar, mengajar, menginfakkan hartanya, dan seterusnya. Istirahat, yastarih. Dan orang-orang yang buruk akhlaknya mustarah minhu, tetangga-tetangganya merasa enak dan merasa bersyukur, alhamdulillah mampus kau, gak ada lagi penderitaan bagi kita, gak ada lagi tukang ribut di kampung kita, gak ada lagi orang yang suka melapor-laporkan keluar sana di kampung kita, gak ada orang yang menggibahi di media sosial kepada dakwah kita. Maka seperti itu. Maka itulah di dunia kenapa orang-orang yang akhlaknya mulia, kata Nabi, yazidan fil a'mar, dipanjangkan umurnya, karena semua orang mendoakan kebaikan. Ya Rob, jagalah dia. Allahumma hfadhu. Ya Rob, Allahumma hfadh hadha rajul at-tayyib. Karena kebaikan yang Allah berikan kepadanya mengalir kepada seluruh manusia yang ada di sekitarnya, sehingga manusia bersyukur dengan keberadaan orang ini. Maka husnul khuluq di dunia seperti itu, di hari akhirah akan menyebabkan dia berat timbangannya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Atha Al-Qaykhorani, dari Ummi Darda, dari Abi Darda, sanadnya sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma athqalu fil mizan illa min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat di mizan kecuali dari akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia menyebabkan seseorang menjadi berat timbangannya, dan kalau berat timbangannya apa balasannya? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang-orang yang timbangannya berat, dia akan hidup fi isyatir radiyah, qiraah Al-Kisai, kehidupan di surga yang diridhoi oleh Allah. Maka ini juga balasan yang akhlak mulia, timbangannya berat sehingga masuk kepada surga. Fakana Rasulullah min ajwadin nas, fa idza sa'ala rajulun a'tahu. Maka di saat semuanya diberikan dan terus orang meminta kepadanya, maka Nabi mengatakan sudah habis. Maka ini dari faidah yang pertama dari akhlak Nabi. Dan yang kedua, faidah juga di hadis yang terdahulu tentang niyah, kisah Ma'an, ingat, dengan bapaknya, bahwa bapaknya memberikan uang kepingan dinar ke orang yang ada di masjid untuk siapa saja yang butuh silahkan mengambil. Maka datanglah Ma'an untuk mengambil uang dari bapaknya karena dia memang membutuhkan. Maka setelah bapaknya tahu, ma iyaka aradtu, diadukan kepada Nabi, bukan kepada kamu aku menginginkan. Di saat diadukan kepada Nabi, maka dikatakan, ya Rasulullah, aku orang yang fakir, bapakku menginfakkan harta, aku lebih berhak uang dari bapakku daripada dari orang lain. Maka bapakku tidak ridho, bukan untukku katanya, untuk orang lain. Maka kata Nabi, anta manawaita ya Yazidu wa anta ma'akhadta ya Ma'nu. Maka kamu Yazid ingin meniatkan bersedekah kepada siapapun,
kamu mendapatkannya. Meskipun diambil oleh anakmu. Anakmu termasuk dari orang yang membutuhkan. Wa anta ma akhadta ya ma'nu. Dan kamu berhak untuk mengambil dari bapakmu. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa Yazid yang meniatkan untuk berinfak kepada siapapun diambil uang itu, dia mendapatkan pahala innamal a'malu binniyat. Maka di sini juga faidah. Semua orang yang meminta diberikan oleh Nabi, dan begitupun kita di jalan. Di saat kita menunggu sesuatu, ada yang meminta, terutama hari Kamis. Hari Kamis, hari pasar, Masya Allah. Orang meminta-minta dari mana? Dari Blok E, dari Kota Baru, dari Pulau Punjung, tumplek di sini. Setiap pasar mereka mengikuti. Jika ada pasar di Sikabau, maka mereka pun datang ke Sikabau. Ada pasar di Kota Baru, hari apa di Kota Baru Abu Yazid? Lupa, Rabu ya? Hari Rabu, maka mereka ada di Kota Baru. Ada di tempatnya Pak Buyung, maka di tempat itu pun mereka datang. Maka bagaimana di saat kita diminta? Maka kita jangan memeriksa orang ini pura-pura miskin dia, padahal dia kaya. Tidak usah. Jika kamu punya, berikan saja. Namun lebih baik juga diberikan kepada yang berhak. Maka poin pendalilannya, kamu memberikan dan kamu tidak mengetahui dari orang tersebut, ternyata diketahui orang ini tidak pantas untuk diberikan, maka kamu tetap mendapatkan pahala. Itu maksudnya di sini. Maka oleh sebab itu, jika ada yang meminta, berikan. Husnudzon bahwa dia memang membutuhkan. Kemudian dari faedah hadis ini, barakallahu fikum, Nabi mengajari kita untuk ta'affuf. Apa makna ta'affuf? Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Ta'affuf adalah menjauhi perkara dosa-dosa yang mana dia mempunyai syahwat padanya. Seperti kecanduan. Kecanduan apa saja? Mulai dari kecanduan yang kecil dan yang besar. Yang besar seperti kecanduan narkoba, kecanduan ekstasi. Maka di sini waman yasta'fif, yang menjaga hawa nafsunya, yu'iffuhullah, Allah akan membantunya. Kecanduan yang paling kecil misalnya rokok. Maka rokok di sini dalam keadaan muharram yang mendekati kepada dalil, maka di sini orang yang kecanduan dalam keadaan merokok, waman yasta'fif, maka dia menjauhi. Udahlah hawa nafsu ini, jauhi semampunya, dan mulutnya menjadi kecut. Iya, orang-orang yang biasa merokok, mulutnya kecut dan pikirannya pusing karena tidak ada racun nikotin kepada darahnya dan kepada otaknya. Akhirnya hidup ini bagaikan hampa. Maka beberapa hari sabar, mulut kecut, pemikiran tidak fokus, dan bawaannya ngantuk dan seterusnya, sabar. Waman yasta'fif yu'iffuhullah. Maka barang siapa yang bertahan, Allah akan memberikan iffah. Ini makna waman yasta'fif yu'iffuhullah. Kemudian poin pendalilannya juga nanti waman yatasabbar yusabbirhullah. Dan sebelumnya waman yastagni yughnihillah. Apa maknanya yastagni? Dia bukan orang yang kaya, namun dia malu untuk meminta, dan dia hanya meminta kepada Allah. Maka seperti orang-orang yang baru datang dari tempat perang, misalnya dari Yaman, kemudian membawa keluarga yang banyak, anak dan istri. Dia tidak punya uang, meskipun dulu dia kaya raya, punya klinik dan sebagainya. Dia pulang, apakah dibawa uang bermiliar-miliar? Tidak ada. Maka dia membutuhkan, namun dia tidak mau untuk mengatakan saya butuh demikian, saya butuh demikian. Maka cukup bagi dia Allah yang akan memberikan semuanya. Tentunya dalam perkara ini orang-orang yang ada di sekitarnya semampunya membantu, namun sampai kapan dibantu? Maka akhirnya waman yastagni yughnihullah. Barang siapa orang ini hanya meminta kepada Allah dan merasa cukup
dan tidak terus meminta mana untuk makan, mana untuk minum, mana untuk anak, mana untuk istri, mana, maka waman yastaghni yughnihillah. Akhirnya dia mencukupkan untuk dirinya, Allah berikan makanan, minuman, bahkan kesehatan dan seterusnya. Bahkan diberikan rumah dengan mudah dan diberikan apa saja. Maka ini semuanya masuk kepada hadis waman yastaghni yughnihillah. Maka berhak bagi dia sebetulnya untuk meminta, karena memang tidak mempunyai ma'isyah. Dia bukan pedagang dan dia bukan orang yang mempunyai bisnis. Apalagi sekarang dia disuruh mengajar misalnya. Kalau dia tidak mengajar, disibukkan dengan bekerja, maka siapa yang akan mengajar? Maka semua orang sibuk dengan kelebihan yang ada. Seorang dokter spesialis, maka dia mengobati manusia. Dan seorang tukang bangunan, maka kerjaannya yang lebih berhak adalah melaksanakan pekerjaan membangun rumah dan seterusnya. Dan seorang pengajar, maka jika dia disuruh untuk mencari di pasar menjual demikian dan demikian, maka siapa yang mengajari kaum muslimin dan siapa yang mengajari anak-anak kaum muslimin? Maka di sini perlu kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Butuh kepada saling tolong menolong dalam ketaatan. Adapun masalah jual beli, semua sekitar 1000 orang kaum muslimin ahli sunnah melaksanakan jual beli. Namun masalah mengajar, siapa? Mungkin 1000 itu hanya satu. Maka yang mengajar ini biarkan dia fokuskan dalam permasalahan dakwah, sehingga tidak masuk urusan jual beli, maka berta'awun di sana. Siapa kalau begitu yang memberikan makan kepadanya? Siapa yang memberikan minum? Siapa dan siapa? Maka di situ dia yastaghni. Dia mencukupkan dirinya. Meminta hanya kepada Allah, maka Allah mudahkan dengan bantuan dari manapun. Dan itu sudah janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu dakwah untuk Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan pondasinya di dunia menjadi jaya raya, kaya raya. Maka kita melihat kepada mereka, orang-orang yang terdahulu dari kita atau para masyayikh kita yang sudah meninggal seperti Syekh kami Mukbil yang kami saksikan, maka dia berdakwah dengan ikhlas. Maka apa yang Allah berikan kepadanya? Semua. Bahkan orang-orang kaya pun tidak seperti dia. Dia mempunyai gudang-gudang seperti ruko-ruko yang kosong di akhir bulan. Kita melihat, saya pikir ini kalau di Indonesia jadi ruko, bagaikan ruko. Karena pertama saya datang memang tanggal 20-an, ingat 20 Oktober. Menjelang habis bulan, kosong. Kemudian setelah itu mulai awal bulan dari Hijriah, datang truk fuso kontainer 3 ton. Bawa apa? Banyak. Bukan hanya 1, 3. Besoknya lagi 5. Bawa apa dari Saudi? Ternyata membawa beras. Berasnya bukan seperti beras kita. Paling kita mahal beras Solo. Sekarang berapa beras Solo, Bu? 15.000 1 kilo. Ini berasnya basmati dari India, the long grain, yang sekarang dijual 1 kilo 60.000. Syekh Mukbil punya 3 ton beras. Tadi tempat-tempat yang kosong, ruko-ruko itu penuh dengan beras-beras basmati. Subhanallah. Kemudian kamar yang berikutnya penuh dengan minyak dan tepung. Jadi tepung yang 25 kilo itu penuh. Untuk siapa? Untuk dakwah. Maka Syekh Mukbil, orang yang kaya raya. Dari mana? Dari Allah. Dia tidak dalam keadaan meminta untuk uang mengajar dan sebagainya, tidak ada. Maka diberikan oleh Allah kemudahan seperti itu. Semua santrinya makan, minum, dan bahkan seperti kami yang menikah, diberikan 3.000, dan diberikan minyak, diberikan tepung, diberikan beras, dan yang lainnya.
kacang juga. Jadi di kamar yang lain apa? Basol itu bawang bombay. Mahal, di sini sekilo 24.000 bawang bombay. Di sana mungkin sekitar hampir 1 ton berkeranjang-keranjang. Dan juga bisbas sedikit, karena di sana bukan orang awak. Orang Yaman nggak begitu senang bisbas. Namun kami lihat, subhanallah, kacang-kacangan dan sebagainya penuh. Jadi 3 gudang itu penuh. Maka itulah setiap bulan Syekh Mukbil diberikan rezeki oleh Allah seperti itu, memberikan makan kepada santri-santrinya karena keikhlasan dia, subhanallah. Dan dia pun diberikan mobil, tidak tanggung-tanggung, mobilnya Land Cruiser asli dari Jepang yang harganya pada saat itu 3 miliar. Orang yang ngajar di masjid, tidak punya jabatan, bahkan ngajar seperti di kampus dinamakan profesor, doktor atau rektor, kepala university. Tidak. Di sini dia mengajar dalam keadaan ikhlas, mobil diberikan, istrinya 3 dan seterusnya. Al-muhim, ini hanya sekedar waman yastagni yughnihillah. Barang siapa yang dia memperkaya dirinya, tidak minta-minta, cukup sudah, maka dia diberikan oleh Allah kekayaan. Dan poin pendalilannya, man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang dia itu menjadikan dirinya bersabar dalam segala sesuatu, isbir wala tashtaki, la tashtaki ila ay ahadin ila ilallah, askibathi ilallah. Maka waman yatasabbar yusabbirhullah, fa Allah yuqawihi fis sabr. Hada huwa wajhud dalalah. Waman yatasabbar, barang siapa yang ditimpa bencana dan dia mencoba untuk bersabar dan bersabar, yusabbirhullah, sampai Allah akhirnya menguatkan kesabarannya. Maka di sini pun menjadi poin pendalilan, barakallahu fikum. Hada rajul ya akhi, subhanallah, sabar ma'ah. Orang ini sabar sekali. Sabar dari apa? Dari 4 perkara. Sabar ketaatan kepada Allah, sabar terus, ibadah tiap hari. Dan kedua, menjauhi perkara-perkara dosa, jelas, otomatis. Sabar dalam ketaatan dan sabar menjauhi dosa. Ketiga, sabar kepada qada dan qadar. Kemarin diambil ibunya, sebelumnya diambil bapaknya, sebelumnya diambil istrinya. Yes, nikah lagi. Diambil istrinya, jadi duda. Alhasil, orang ini sabar. Dan dalam dakwahnya dia dijegal oleh teman dekatnya, dan dijegal oleh tetangganya, dan dijegal oleh orang-orang terdekatnya. Maka dia sabar. Kok bisa ya sabar seperti ini? Inilah jawabannya. Waman yusabbirhu, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa dia terus bersabar dan bersabar, melatih dirinya sabar, maka Allah memudahkan bagi dia untuk bersabar. Maka seperti itu. Seperti kita meminta kepada Allah di dalam ibadah kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kadzalika wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa man yasta'fif yu'ifuhullah, wa man yastaghni yughnihullah. Semuanya sama. Barang siapa yang meminta bantuan kepada Allah untuk menjauhi yang dilarang, dari kecanduan dan seterusnya, Allah akan memudahkan. Dan barang siapa yang menjadikan dirinya untuk tidak melirik kepada harta orang lain dan tidak meminta kepada orang lain, cukuplah Allah yang akan memberikan rizki kepadanya. Allah menjadikan dia kaya. Waman yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar yusabbirhullah. Subhanallah, orang ini bagaikan karang, ditimpa setiap hari oleh air pasang, ombak yang menerjang. Setiap 1 menit terjang lagi, 1 menit diterjang lagi, dan dia tegar bagaikan karang. Kok bisa seperti itu kesabarannya? Karena tadi dia meminta kepada Allah,
terus bersabar dan Allah berikan kesabaran. Dan di akhir hadis, ma'utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr. Dan tidak ada suatu kenikmatan yang Allah berikan yang paling baik dan paling luas kecuali as-sabr. Dan inilah dari keutamaan sabr, selain dari ayat-ayat yang telah lampau yang kita bahas, maka di sini pun disebutkan bahwa sabar adalah perkara yang paling besar dari apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran yang terdahulu di matan, wabashiris sabirin, maka berikanlah kepada orang-orang yang bersabar itu kabar gembira. Dan juga disebutkan di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun, bahwa Allah akan memberikan orang-orang yang bersabar itu ajrahum bighairi hisab, pahala yang sangat luas tanpa batas. Seperti di sini, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah dari kebaikan yang paling besar kecuali kesabaran, yang paling luas kecuali kesabaran. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah, maka kita meminta doa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah kita ini orang-orang yang bersabar kepadamu, dan orang-orang yang selalu meminta ampunan kepadamu, dan orang-orang yang selalu ikhlas dalam beribadah kepadamu. Qulu amin. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Nazid hadis, tambah satu hadis lagi. Kaif ummahat? Ummahat sakatu, as-sukut bimakna muwafaqah. Hakada ummahat,